saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari sel jaringan dan organ yang secara kolektif disebut dengan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ditemukan pada sebagian besar organ tubuh yang mensekresikan hormon ke dalam jaringan interstisial. Sistem endokrin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organ endokrin primer yang meliputi hipotalamus, hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Sedangkan yang kedua yaitu organ endokrin sekunder yang meliputi jantung, hati, lambung, usus halus, ginjal, dan kulit. Termasuk pada kelenjar yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus dianggap sebagai kelenjar endokrin karena mensekresikan beberapa hormon yang sebagian besar mempengaruhi kelenjar hipofisis. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus yaitu GHRH, GHIH, TRH, CRH, GNRH, PRH, PIH. Yang kelenjar yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Sering disebut dengan master of flame karena menghasilkan macam-macam hormon yang mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan pada kelenjar hipofisis yaitu neurofisis dan adenofisis. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar pineal, merupakan struktur berbentuk biji pinus kecil yang terletak di antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas ventrikel ketiga. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yaitu menghasilkan hormon melatonin yang terutama pada malam hari yang disekresikan langsung ke cairan cerebrospinal. Yang berikut yaitu kelenjar tiroid, merupakan kelenjar endokrin yang terbesar dalam tubuh. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior pada trakea inferior terhadap laring. Terdiri dari dua lobus masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus anterior. Kelenjar ini menghasilkan hormon yaitu tiroksin dan tridonitronin. Yang berikut kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar keol yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yaitu paratiroid hormon dan kalsitonin. Yang berikut kelenjar timus, merupakan kelenjar yang terletak di depan percabangan atau bifurkasi trakea dan terdiri dari dua lobus. Kelenjar ini bertugas sebagai kelenjar yang mengatur pertumbuhan dan sistem imun. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus salah satunya adalah timosin yang berfungsi untuk merangsang kerja sel limfosite. Yang berikut adalah kelenjar adrenal. Sepasang kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal dalam ruang retropereal. Kelenjar ini terbagi atas dua bagian yaitu bagian luar dan bagian medula. Hormon yang dihasilkan pada kelenjar adrenal yaitu pada bagian korteks adrenal menghasilkan mineralokortikoid dan glukokortikoid. Sedangkan bagian medula adrenal menghasilkan hormon adrenalin. Yang berikut adalah kelenjar pankreas, merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas yang dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Pankreas terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor.
yang menghasilkan hormon, insulin, dan glukogen. Yang berikut adalah ovarium. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium adalah estrogen, progesteron, inhibin, relaksin. Yang terakhir adalah testis. Testis merupakan kelenjar kornat yang terdapat pada pria yang menghasilkan hormon testosteron dan inhibin. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu organ endokrin sekunder. Yang pertama, jantung. Jantung terletak di dalam rongga toraks sisi kiri, sekitar garis tengah antara sternum di sebelah anterior dan vertebra di sebelah posterior. Jantung manusia terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Selain berperan penting dalam sirkulasi darah, jantung juga dapat menghasilkan hormon. Jantung menghasilkan hormon peptida neuretik peptida atau ANP yang prinsip kerjanya untuk menurunkan tekanan darah. Yang berikut adalah ginjal. Ginjal merupakan organ berbentuk bensit yang terletak retroperitoneal terhadap posterior dinding abdomen. Terdiri dari 1 pasang ginjal, yaitu kanan dan kiri. Ginjal kanan lebih inferior karena berbatasan dengan liver, di mana bagian superior dan posterior dan ginjal berhubungan dengan diafragma. Hormon yang dihasilkan oleh ginjal yaitu renin, erythropoietin, dan kalsitrol. Yang berikut jaringan adiposa. Jaringan adiposa merupakan istilah anatomi jaringan ikat yang terdiri dari sel adiposa. Jaringan ini terletak di bawah kulit dan juga dapat ditemukan di sekelilingin organ. Jaringan adiposa ini berperan dalam cadangan energi, juga sebagai bantalan ataupun sebagai penyekat jaringan. Sel adiposa mempunyai fungsi sebagai kelenjar endokrin yang memproduksi hormon seperti leptin, resistin, dan TNF-alfa. Yang berikut, saluran gastrointestinal. Anatomi saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Merupakan sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat gizi dan energi, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Hormon yang dihasilkan oleh saluran gastrointestinal ada 4, yaitu gastrin dan peptida insulin tropik, dan juga terdapat skretin dan kolesistokone. Yang berikut adalah plasenta. Sebagai fungsi endokrin, plasenta memproduksi hormon yang diproduksi di sincium, yaitu hormon protein, human chorionic gonadotropin, human placenta laktogen, estriol, dan estrogen. Itu adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu sistem endokrin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih. Dark side, light this bitch up.